Nggak Ya, ada yang salah. Nah, kita ya kalau storyboard animasi menurut saya kayak lebih detail gitu frame per frame-nya. Tapi kalau non animasi kayak cukup pokok intinya misalkan adegan ini tuh kita bikin. Jadi nanti improvisasi aja pemerannya Pak. Jadi nggak terlalu detail banget gitu. oke, terima kasih ya. Nah, terima kasih. Sip, mantap. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, saya kasih kata kuncinya, saya kasih clue-nya di sini. Nah, ketika kita membuat sebuah animasi, perbedaan animasi dengan non animasi itu adalah di pembuatan sebuah apa yang menjadi inti sebuah animasi. Animasi akan terlihat dia hidup ketika dia memiliki apa? Memiliki karakter. Ya, sebuah animasi akan hidup ketika dia memiliki sebuah karakter. Nah, ya. Nah, di non animasi juga memiliki sebuah karakter, tapi yang membedakan di storyboardnya adalah ketika kita membuat sebuah storyboard animasi, nah di situ adalah ada beberapa beberapa rule yang harus kalian ketahui bahwa ketika membuat sebuah animasi itu storyboard animasi itu karakternya juga harus terbentuk. Ya. Yang kedua adalah perbedaan dari scene untuk animasi ya frame dan untuk animasi dan nanti masuk ke dalam scene ya kalau di film non animasi nanti juga ada yang namanya kalau di film non animasi ada shot ya shot 1, shot 2 dan sebagainya. Nah di sini juga kalau kita lihat skenario, nah kita berbicara tentang skenario. Nah, ketika kita akan membuat sebuah storyboard, itu pertama kali yang kalian buat dulu apa sebelum membuat storyboard? Kalau di sini adalah script breakdown. Nah, ya ada namanya script breakdown, ada namanya storyboard dan director briefing. Di sini ada reading, visit dan rehearsal. Ya. Nah, ini adalah nanti ide ya bagaimana cerita itu bisa jalan itu semuanya ada di sini. Nah, untuk bagian praproduksi. Nah, untuk praproduksi ya. Nah, nanti ada budgeting di sini. Kalau untuk film ya, semuanya kan pasti ada budgeting ya. Mau itu mau buat film animasi, mau buat non animasi, semuanya kan butuh biaya atau dana, ya kan? Ada fundraising dan sebagainya. Ini. Nah, setelah masuk ke praproduksi, kita akan masuk lagi ke produksi. Nah, di dalam produksi ini nanti ada handling ya. Ada ini handling itu bagaimana cara kita menghandling sebuah kegiatan produksi kita. Di sini ada teknik ya, kamera work, lighting work, audio dan sebagainya. Nah, untuk animasi juga nanti ada lighting ya, lighting dalam pembuatan animasi ya, bagaimana si karakter itu akan kelihatan dari mana sih cahayanya agar terlihat hidup, terus audionya bagaimana agar semuanya dapat terlihat hidup kalau di animasi, kalau di film non animasi agar bagaimana si audio itu juga bisa uh, hidup ya, bisa menyatu dengan uh, visualnya. Nah, di sini ada estetik ya, estetik sinematografi. Ya. Nah, kalau kita berbicara dengan sinematografi, dengan audio, kita kan teknik audio video ya. Nah, ini kan pasti ada perbedaannya, ya kan? Nah, kalau di sinematografi kita akan membuat itu mulai dari pembuatan pertama dari pembuatan nanti ada sebelum storyline itu nanti ada pembuatan sebelumnya lagi itu kita akan bahas lebih panjang, tapi karena kita masuknya ke teknik audio video maka untuk sinematografi atau perfilman itu akan di skip sampai di teknik yang kita butuhkan terhubung juga dengan waktu ya. Nah, terus setelah itu adalah editing mastering ya, untuk pasca dan promosi planning. Nah, itu promosi
promosi planning itu nanti kalau kita masukkan itu bisa masuk ke desain grafis percetakan, desain grafis dan sebagainya, bagaimana pembuatan poster, film, bagaimana pembuatan merchandise dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah multimedia itu sebenarnya kalau kita telusuri lagi itu saling berkaitan antara satu dengan lain, karena yang namanya hasil sebuah multimedia itu pasti akan selalu berhubungan ya. Ketika kita lihat sebuah, misalkan kalian melihat sebuah film baru muncul jeder, misalkan contoh misalkan kemarin tuh film ini misalkan yang baru apa nak? Yang menurut kalian bagus? Misalkan nih sekarang yang dipromo kan adalah Venom, ya kan? Sekarang kan yang dipromo kan Venom sama James Bond, ya kan? Nah itu mereka sebelum bagaimana film itu bisa dikenal orang dan sebagainya kan butuh yang namanya promosi planning, ya kan? Bagaimana cara mengemas trailer yang bagus, terus ketika mau di launching ke publik itu kan butuh yang namanya poster dan sebagainya, ya kan, cover dan sebagainya. Nah itu yang dibutuhkan dalam sebuah film, entah itu mau, kalau saya bisa ceritakan itu kan animasi pun juga misalkan seperti itu. Misalkan Upin Ipin mau tampil ke layar lebar juga pasti kan akan butuh dan namanya promotion planning. Nah selanjutnya sampai di sini dulu, sampai tadi dulu, sorry. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang mau tanya? Dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Ya, kita pasti akan melewati itu tahapnya. Semuanya multimedia itu melewati tahap itu. Ya, pasti melewati tahap itu. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau kalian kadang membuatnya langsung ya loncat langsung produksi, habis itu wah nggak ada ini nih, langsung kita bikin paskanya aja, baru dipikirin perannya. Nah itu yang kadang di siswa kami, di siswa saya juga beberapa kan ada yang mungkin seperti itu juga kan. Tapi kita akan menggunakan rule-nya yang benar seperti apa, dari produksi dulu ke produksi dan pasca produksi. Itu yang perlu kita ingin kita lihat lebih dalam. Nah, let's begin with a strong story. Nah, kita kan membuat sebuah story yang kuat ya, strong story. Bagaimana kita nanti walaupun di animasi atau non animasi itu membuat sebuah cerita itu kuat ya. Nah, semua itu berawal dari ya with a strong story ya. Semua berawal dengan cerita, dengan cerita yang kuat. Ketika cerita itu kuat ya, cerita itu bagus. Nah, itu yang akan bagaimana membuat sebuah film itu akan sukses, ya kan? Kita kasih contoh dulu ya. Contoh. Saya mau tampilkan sebentar ya. Saya mau tampilkan dulu. Karena saya stop screen dulu ya, saya nyoba carikan
Ya. Nah, mungkin kalian sudah melihat ini ya. Kalau kalian pernah lihat Quiet Place, pernah lihat Quiet Place belum, nak? Ada yang sudah lihat filmnya? Ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, coba kamu ceritakan Quiet Place itu yang menurut kalian berbeda dari semua film yang pernah kamu tonton apa? Pokoknya kan di sini tuh ceritanya pokoknya itu jadi ada satu monster di mana kita itu nggak boleh bersuara sedikit pun karena dari judulnya aja kan a quiet place gitu kan kayak tempat yang sunyi gitu jadi kita harus diem ya kalau kita berisik sedikit aja nanti monster itu datang gitu ya pokok ceritanya sih di situ sih Pak. Dan ya, udah dimatiin. Ya. Nah ini kenapa saya tampilkan ini? Aman. Nah, pernah suatu ketika Quiet Place pertama itu kan waktu itu kan belum pandemi ya, jadi kita masih bisa gedung bioskop. Ya. Yang menyebabkan film ini bagi saya menarik itu adalah strong ya. Kita kembali ke tadi ya, strong story ya. Kita masuk ke materi kita strong story ya. Bagaimana kita membuat cerita yang kuat ya. Pertama kan kita perlu yang namanya berpikir dulu ya kan konsep kita seperti apa sih film yang akan kita buat. Nah pada Quiet Place ini ketika saya di gedung bioskop nih saya masuk kan saya udah tahu nih namanya Quiet Place pasti yang jelas satu nih saya mau tanya dulu kalian itu menyebut sebuah horor, action atau drama itu kalian menyebutnya apa sih dalam sebuah film itu? Oh film ini adalah film horor. Oh ini film ini adalah film action. Itu namanya apa kalau di dalam genre? Genre ya. Genre. Nah tapi perlu ini untuk tambahan masukan aja buat kalian ya. Nah sebenarnya kalau waktu saya kuliah ya dosen saya pernah bilang ya genre itu adalah bahasa yang sebenarnya aslinya itu adalah genre ya genre itu terbawa dari logat orang Prancis sekarang dulu waktu tahun awal-awal film 18-an dan sebagainya itu kan Prancis itu kan filmnya itu sangat hidup ya. Nah itu mereka dengan logat ya genre. Padahal itu sebenarnya adalah genre ya, yang artinya adalah genre. Nah dalam sebuah genrenya di Quiet Place ini ya. Nah ketika saya masuk ke bioskop itu, nah mereka saya duduk tuh, saya lihat film itu kan benar-benar keadaannya sepi gitu, udah di bioskop gelap ya kan. Terus ya tahu kan keadaan di bioskop nonton gitu kan. Pas saya itu juga orangnya cuma sedikit. Film itu kan nggak ada suaranya pertama aja kan. Film itu nggak ada suara. Nah ini dimana kita bisa mendapatkan momen yang berbeda itu yang menjadi bagaimana sebuah film itu akan tampil menjadi bagus itu di situ. Jadi bagaimana orang itu berasa memiliki rasa yang berbeda daripada banyak yang pernah dia rasakan. Horor ya seperti itu, orang kan ketakutan dengan karakter suara yang dibuat untuk kaget dan sebagainya. Tapi di sini suara untuk kaget pun ya dan sebagainya pun ini yang menjadi kadang film itu lebih terkesan horor. Itu. Nah ini hanya sedikit masukan aja bagaimana kita akan menciptakan entah itu mau film animasi atau film non animasi, bagaimana kita membuka ide kita ya, bagaimana kita
mau mengeksplor ya, oh kita akan buat film seperti ini nih yang bagus benar-benar. Apalagi yang sekarang kan banyak yang namanya lomba-lomba film ya. Nah, kita kembali lagi ya ke materi selanjutnya. Nah, kita balik lagi ya ke ini ya. Nah, di sini ada yang namanya skenario, ada elemen, ada karakter, ada strategi lokasi, alur cerita, dan sebagainya. Nah, di sini ada sequence. Ya, di dalam sequence itu, di sini ada scene. Ya, di dalam scene itu ada shot lagi. Nah, sebelum saya masuk nih, mungkin dari yang lain, yang dimaksud dengan scene itu apa sih kalau kalian lihat dari gambar di sini? Yang dimaksud dengan scene itu apa? Yang dimaksud dengan scene? Ya, dari semua ini, scene itu apa sih? Adegan, Pak. Adegan. Ya, scene itu adalah adegan ya. Nah, jadi dari adegan itu pasti kan butuh pengambilan gambar ya, shoot ya. Dalam satu adegan misalkan orang berjalan nih, orang jalan. Dari orang jalan ke sini sampai ke sini kan butuh beberapa macam adegan ya. Nah, itu dinamakan satu scene. Nah, dalam beberapa ada beberapa shoot. Adegan kita ada beberapa shoot. Nah, shoot yang diambil ya mungkin dari pertama dari low angle atau misalkan dari pan modelnya ya still dan sebagainya. Nah, itu shoot-shootnya itu dijadikan satu menjadi satu adegan yang dimana nanti dari beberapa adegan itu dinamakan sequence ya. Nah, kita masuk lagi untuk pembuatan heading ya, kamera lokasi dan sebagainya. Nah, kita lebih banyak masuk ke non animasi ya, karena untuk animasi nanti habis ini untuk storyboardnya nanti kan akan saya kenalkan dengan berbeda dulu. Kita masuk ke non animasi dulu. Nah, naratif deskripsi ya, di sini juga bisa dipakai juga untuk animasi ya, action ya, untuk karakter dan setting visualnya mau seperti apa, soundnya mau seperti apa. Nah, contohnya adalah kalau di sini kalau kita lihat, nah untuk EXT ya, eksteriornya ya, eksteriornya ya, tampilan itu adalah rumah siapa, misalkan rumah Adi, pagi cerah, untuk handlingnya ya. Jadi tampilan dari yang nanti yang akan masuk ke frame-nya itu ya. Terus untuk naratif deskripsinya, misalkan untuk actionnya, untuk karakter. Nah, pertama adalah yang perlu kita bahas adalah kalau di sini kalau di headling itu yang harus ada apa? Kamera action ya, eksteriornya, scene lokasi ya, terus time, day or night ya, mau di pagi atau mau di malam. Nah, ini misalkan EXT-nya ya, eksteriornya itu ada rumah Adi. Rumah Adi itu adalah di sini adalah ini ya kamera ya. Nah, terus scene lokasi dan sebagainya ya rumah Adi. Tampilannya adalah pagi ya. Lokal listriknya misalkan pagi cerah. Nah, jadi di sini untuk headling itu ada 3 yang harus masuk, yaitu satu adalah kamera elevation ya, scene lokasi. Untuk ini suara saya sebenarnya jelas nggak, Nak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ada kamera lokasi, ada scene location, dan ada time ya. Mau kapan? Mau pagi, mau subuh, mau tengah malam, apa malam, terserah. Sesuai dengan setting yang mau dikasih di headlingnya. Yang kedua adalah narrative description. Narasi deskripsi itu adalah di sini actionnya, terus karakter dan setting visualnya. Yang ketiga adalah sound. Nah, di sini ada contohnya. Matahari baru saja terbit dan kokok ayam jantan masih terdengar. Kicau burung ramai menghiasi pagi, embun masih menitik dedaunan dan rumputan. Kesibukan mulai terdengar di rumah nanti. Nah, ini adalah narasi deskripsinya ya.
Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam dialog. Nah, dalam dialog itu kita berbicara tentang masalah the person speaking ya. Jadi kita bagaimana si personnya itu speaking, berbicara. Nah, bangun dengan agak malas. Wah, sudah pagi. Nah, yang kedua ada aktor ya, direction dan the aktornya ini. Nah, jadi semuanya. Nah, jadi untuk pembuatan sebuah headline, naratif, deskripsi dan dialog itu kita harus mengacu pada beberapa materi ini ya. Ada ini, ada 1, 2, 3 ini ada kamera location, scene location, time, action, karakter, sound ya dan sebagainya. Nah, yang dikatakan di sini adalah sebenarnya kalau untuk kami ya di dunia industri ya terutama pembuatan film itu pasti think first. Nomor 1 adalah think first, bukan shoot first. Tapi kadang shoot first. Ya, enggak, maksudnya kalau biasanya orang itu kan biasanya kan shoot first, think later, ya kan? Harusnya kita think first, shoot later. Biasanya kan, yuk kita ambil kamera, kita bikin dulu, baru dipikir nih, habis ini jalannya gimana ya habisnya. Berarti kita kan gunanya praproduksi itu adalah berpikir dahulu, baru eksekusi kemudian, ya kan? Nah, itu yang saya maksud tadi dengan saya bilang shoot first, ya kan? Karena kalau dibalik itu pasti salah. Nah, di sini ada script breakdown. Nah, nanti akan saya berikan untuk materi ini ketika kalian mengerjakan pembuatan tugas. Nah, di script breakdown ini ada yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mendata kebutuhan adegan. Ya, jadi kita pasti akan mendata nih. Untuk kegiatan sebuah film itu pasti kita akan mendata deskripsi, ya kan? X-nya mau di mana, XTC-nya, eksteriornya, interiornya mau di mana, ya. Mau pakai rumah siapa, ya kan? Nah itu kan pasti kita butuh ya. Pemainnya siapa aja sih? Mau pakai pakaian apa? Materialisnya bagaimana? Propertinya bagaimana? Nanti mau visual efeknya seperti apa? Soundnya seperti apa? Nah, semua yang ada di sini itu adalah perkiraan. Ya, ini ada estimasi ya. Estimasi shoot, ada estimasi waktu. Karena ini baru yang namanya praproduksi adalah semuanya kembali lagi adalah perencanaan kita. Sesuatu butuh diperencanakan kan? Nah, ini adalah perencanaan kita. Jadi ketika kalian nanti misalkan ya, di sini pakaian A, B, C, D itu. Ternyata ketika pas pembuatan teknisnya itu ada berbeda sedikit, tidak apa-apa. Ya kan? Intinya adalah di sini bagaimana kita tempat sudah siap, pemainnya sudah siap, setidaknya nanti jalan ceritanya mau seperti apa, pakaiannya pasti sudah akan tertata sedemikian rupa, ya kan? Dan ini ada catatan. Nah, catatannya adalah bagaimana nanti estimasi itu, misalkan contoh ya, ketika saya buat film itu, misalkan contoh, ketika saya membuat profil sekolah itu kan ada catatan itu ternyata hujan kan, jadi yang tadinya saya di storyboard itu akan mengambil drone ya, akan mengambil drone dari hari itu, terus pas pembelajaran itu ternyata keadaannya tidak memungkinkan. Nah, ini bisa dikasih catatan di dalam sebuah praproduksi, ya kan. Nah, ini adalah script breakdown ya. Terus kita masuk ke dalam, nah ini kalian pasti sudah tahu ya, kalian pasti kenal familiar yang namanya storyboard. Nah, storyboard itu mengacu kepada jumlah shoot. Ya. Nah, ini kalau untuk film. Nah, kalau untuk animasi, storyboard itu akan mengacu ke dalam jumlah frame. Ya. Mengacu ke dalam jumlah
mengacu ke dalam jumlah ini kan untuk shoot ya. Jadi kalau untuk animasi kan frame by frame-nya ya. Terus direncanakan ya pada script breakdown sutradara dibantu untuk seorang storyboard artis. Nah, jadi ada tugasnya sendiri ya. Terus merancang visual dari yang shot yang diinginkan. Nah, sebenarnya gunanya storyboard itu sebenarnya untuk apa sih? Kenapa sih harus butuh storyboard? Ada yang tahu? Untuk acuan, Pak. Untuk acuan dari pengambilan adegan-adegannya, Pak. Jadi nggak bingung lagi gitu. Nah, benar ya. Jadi, terima kasih untuk tadi ya. Jadi, storyboard itu untuk acuan ya, untuk acuan bagaimana kita nanti akan membuat sebuah film. Jadi, storyboard itu adalah jembatan. Nah, dia jembatan nih. Ini antara si produser, sutradara dengan di sini ada yang namanya misalkan kameramen, ada director of photography, ada di sini ada storyboard, ada apa namanya artis ya. Terus di sini nanti ada make up artist dan sebagainya. Itu untuk storyboard itu jembatan mereka dalam untuk mengkomunikasikan ya kan antara si skrip skenario dengan nanti akan divisualisasikan. Nah, ini di sini ya gunanya. Nah, storyboard dilengkapi dengan keterangan scene, shoot, kamera, dan sound. Nah, gunanya lagi untuk apa? Yang lebih penting adalah storyboard itu biasanya lebih penting lagi adalah nanti imbasnya akan kenanya di, ada yang tahu? Untuk si editor, ya kan? Editor pasti butuh sekali yang namanya storyboard. Oke, nah kita masuk director briefing ya, ya untuk menyampaikan persepsi. Nah, gunanya untuk menyampaikan persepsi, tapi ada reading, ada visit, ada rehearsal dan sebagainya. Tetapi ini untuk pembuatan misalkan untuk film yang memang kelasnya ini ya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang membiasakan dengan seperti ini, nah nanti kita di dunia industri juga akan sudah terbiasa dalam artian kegiatan membaca naskah secara bersama dipandu oleh sutradara itu kan bagaimana nanti antara visi misinya sutradara dengan kita kru itu bisa terjalin dengan baik adalah di 3 materi itu antara reading, visit, dan rehearsal. Ya, mencoba ajukan di lokasi baik dengan acting maupun diuji gambarnya. Kenapa perlu seperti itu? Karena kan kita perlu penyesuaian antara mata kamera dengan visualisasi yang ada nanti di dalam sebuah film, ya kan? Kita perlu setting sebagainya dan sebagainya itu ada di reaksi. Nah, di sini masuk ke dalam sebuah produksi yang bernama ya yang disebut divisi artistik. Nah, di sini artistik kalau biasanya itu banyak digunakan di film-film fiksi, horor dan sebagainya, bagaimana membuat tampilan karakter itu menjadi lebih real. Terus untuk apa namanya setting tempat akan lebih dramatis dan sebagainya itu adalah artistik ya. Di salah satu teman kalian di sini itu biasanya ada yang ketika saya bikin film salah satu di sini itu biasanya saya suruh jadi artistik tuh di sini yang pernah ikut bikin film bareng saya. Namanya kalau nggak salah namanya Felicia. Felis monitor. Ada Felicia nggak? Felis? Felicia. Saya pernah beberapa kali ajak dia menjadi artistik di pembuatan film saya. Please. Wah, tidur dia. Ini sekalian. Oh, ada.
Udah, kirain tidur. Mau saya samperin di rumah nih kalau tidur nih. Memang saya tahu rumah kamu ya. Nah, dia kadang saya pernah beberapa kali kalau saya bikin film ini yang menjadi tim artistik ya, Felis ya. Iya, Pak. Tugasnya ngapain sih, Felis? Kalau saya sih biasa paling yang kayak nata-nata background sama properti kayak yang kayak gitu sih. Soalnya kan masih yang basic-basic aja sih, Pak. Oke, terima kasih, Felis. Iya, Pak. Nah, jadi artistik juga selain dia membuat karakter, maksudnya membuat sebuah tampilan ya, misalkan mau seperti apa, juga artistik yang menentukan bagaimana setting tempat itu, ya kan? Setelah membaca storyboard si artistik, ya, nah dia akan menyesuaikan, oh porsi di sebelah sini, ini sebelah sini, sebelah sini. Kalau misalkan pencahayaannya mau dibuat redup, oh ini soalnya ditutup seperti ini dikasih tirai dan sebagainya. Agar nanti ketika pas kamera masuk dan sebagainya itu bisa tercover dengan baik. Ya, itu bentuknya artistik. Nah, di sini ada kru, talent dan sebagainya, ya, equipment, lokasi, ya kan, bagaimana konsep fasilitas, perizinan, semuanya. Nah, oke. Tapi ini semua itu adalah nanti masuknya ke dalam sinematografi. Tetapi kita akan balik lagi adalah kita sampai di script breakdown. Lebih jelasnya kita masuk ke dalam praproduksi, yaitu pembuatan storyboard. Nah, belum buat storyboard kan kita akan buat storyline, ya kan? Nah, ketika kita membuat storyline, ya, storyline itu apa sih? Mungkin saya mau tanya nih, biar sambil memacu, siapa tahu ini dari Deborah, menurut kamu storyline itu apa sih? Oke, sambil saya mau lihat ya respon. Mungkin saya mau tanya untuk saya tanya atau kalian mau jawab sendiri nih? Aditya Santoso. Wah, ini gambarnya cewek, orangnya cowok nih. Dit, monitor Aditya. Oke. Atau ada yang mau menjawab storyline? Sebelum kita membuat storyboard itu kan pasti storyline. Storyline apa? Storyline itu garis urutan peristiwa, Pak. Ya, storyline adalah garis urutan peristiwa. Nah, dari garis urutan peristiwa sebuah film yang akan kita buat, nah kita tahu nih panduannya, ya. Pertama adalah misalkan, tadi siapa yang jawab? Saya, Pak, Gadi, Pak. Gadi ya. Jadi dari urutan pertama Gadi adalah seorang anak, misalkan Gadi sedang menuju ke sekolah, ya kan, urutan. Ya. Storyboardnya Gadi jalan. Ya kan. Sampai di tengah perjalanan dia bertemu dengan misalkan Spider-Man. Nah, itu urutan peristiwa ya. Setelah bertemu Spider-Man, nah, tak lama kemudian Spider-Man mengajak Captain America dan sebagainya. Itu kan sebuah urutan cerita ya. Nah, dari urutan cerita itu apa, Pak? Iya, Pak. Ya, gimana, Pak? Ya, siap. Wow. Gimana Pak Imam? Ada ini.
Ada. Aduh. Tadi ke ini, tadi saya tuh mau nyoba ngerekam tapi nggak bisa Pak yang di breakout room-nya itu Pak. Jadi ngerekam di breakout room nggak bisa. Akhirnya nih saya pakai ini dah, pakai apa? OBS, saya rekam. Ya ini kalau ada chat kayak gini ntar saya edit dulu terpaksa. Gimana Pak Imam? Pesertanya berapa sih Pak Imam? Kok yang datang cuma 2? Pesertanya 20 Pak Toto tiap angkatan. Oh 20 aja, Iya, alhamdulillah. jadi nanti kalau sudah 20 ya berarti udah semuanya. Alhamdulillah. Saya pikir tadi kan 60. Wah, kalau 60 cuma 20 yang Kan datang. itu 3 angkatan Pak. Jadi Oh, setiap minggunya 20. ya udah aman dah berarti Gitu. kalau gitu. Ah, Saya itu udah ininya GCR-nya udah di-add tadi ya, teacher ya. Tolong dibuka ya. GCR, siap. Di Ya, mana ya. itu? Nanti teman-temannya Pak Toto ada grup narsum nanti saya masukin. Oh, buka email. Oh iya, nih siap. Ya. Terus yang anak-anak tadi tuh saya tarik ke grup Pak, biar apa informasinya nggak Oh tumpang ya, tindih gitu. Jadi silakan. soalnya Pelaksanaannya teknis gimana baiknya kita serahin ke narasumber. siap. Termasuk nanti tugas-tugasnya ditampung dulu di mana atau langsung di GCR silakan. Iya di GCR paling ntar Oke. biar ini. Biar pada upload di situ ya. Kan kita manfaatin platform aja Pak gitu kalau saya sih. Betul Pak. Siap Oke dah Pak Toto. kalau gitu Pak Imam aman Siap. berarti. Ini Mas Dedi, Pak Toto. Oh ada Mas Dedi. Oh yuk suaranya kayak Pak Saya Imam. ganti laptop. Aduh. Tadi saya udah keluar lagi bikin SPJ. Oh suaranya mirip saya jadi ini. Iya. Iya Oke, siap Mas silakan Dedi. Pak Toto ya, balik lagi Iya. ke boardnya ya. Saya ini sendiri. Ya makasih Pak, makasih thank you. Oh ya. Balik lagi ke breakout room. Ya kan, MS. Nah, saya mau tanya nih, ya. Saya tanya aja untuk biasanya nih kalau perbedaan kita online dengan offline kan bagaimana kita untuk membuat anak itu audiens itu respon dengan kita, yaitu dengan kita menunjukkan mereka itu masih respon nggak. Oke. Nah, jadi saya mau tanya dulu nih sama di sini saya mau Steve Jobs, ada Steve Jobs nggak di sini? Ya Pak. Ya, Steve Jobs. Di sini itu ada WS, ada LS, MS. Itu apa sih? Jenis shootnya Pak. Oh ya, shootnya. Nah, shootnya. Maksudnya shootnya gimana itu? Kalau misalnya yang itu Pak, yang WS itu kalau nggak salah ya Pak, white shoot ya Pak. White shoot ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kamera meletakkan frame kamera diletakkan sesuai dengan keinginan si sutradara. Ya. Oh, pada pengambilan ini ya kita gunakan teknik pengambilan gambarnya adalah wide shoot. Ya. Di sini kita ambil long shoot. Di sini medium shoot MS ya. Atau ini ada pakai medium shoot juga misalkan. Terus ada over the shoulder misalkan ya, dari belakang ngambilnya ya kan. Oh ya, bisa pakai bird eye ya kan, worm eye dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan jalan cerita yang ingin divisualisasikan. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk teknik teknik pengambilan gambar ya. Kita masuk ke teknik pengambilan gambar aja. Nah, di sini pertama kita masuk aja dulu ke yang namanya kamera movement. Ya. Nah, bedanya kamera movement dengan kamera framing apa? Bedanya kamera movement dengan kamera framing apa?
Ada yang tahu perbedaan kamera movement dengan kamera framing? Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan, karena kan dalam pembelajaran yang bagus itu kan bukan pembelajaran satu sisi ya, tapi kita kan belajar dari dua sisi. Ya, silahkan. Perbedaan dari kamera movement dan kamera framing. Ya, 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 silahkan. Kelihatannya udah ada yang mau ini. Mungkin kalau misalkan ada kendala teknis di mic, seperti saya ini karena kan laptop saya terkendala di mic, makanya saya pakai dua gadget. Tapi kalau misalkan pakai satu gadget, kalian bisa chat, misalkan mau jawab. Ada di sini? Boleh deh Pak, saya bantu jawab Pak. Oke, siap. Sebelumnya mau dijawab. Jadi kalau kamera framing itu menurut saya kayak pengaturan kamera itu tata letaknya gitu Pak. Jadi simetris atau enggaknya sesuai atau enggak kayak menurut rule of third-nya gitu Pak. Tapi kalau kamera movement itu mengatur perpindahan ya, kayak movement kan berpindah ya Pak. Di situ juga ada macam-macamnya gitu Pak. Ya. Terima kasih. Jadi untuk Sama Bapak. Nah, seperti yang dikatakan tadi juga benar ya. Jadi tadi untuk kamera movement itu kan pergerakan itu. Kalau kamera ini ya, framing itu adalah still mengacu pada ukuran objek ya. Nah, ada satu lagi mau saya tambahkan. Untuk kamera framing itu yang bergerak biasanya adalah sebentar. Nah, sebentar. Mohon izin saya matikan dulu. Saya mau ngambil tool atau alat untuk nanti kalian bisa melihat ya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini kamera enak ya. Kamera. Bukan pisang goreng, kamera. Nah, ketika kamera framing ya, yang bergerak ya untuk menunjukkan extreme close up, VCU, BCU, big close up dan sebagainya, itu adalah pergerakan dari si lensa, ya kan? Bagaimana lensa bisa menangkap gambar lebih ke dekat, lebih ke jauh, ya kan? Bukan kamera yang bergerak, tapi biasanya adalah lensa yang bergerak. Ya. Nah, kalau kalian melihat ini kan ada pembukaan ya untuk lensanya. Nah, di sini adalah bentuk framing ya. Jadi framing itu adalah mengacu ukuran objek, tapi ketika teknisnya itu adalah si lensa yang bergerak, bukan kamera yang maju mundur. Ya kan? Misalkan kita mau buat close up, itu ya tinggal kita close up aja dengan kita menyeting lensa kita
kita dekatkan objeknya dengan mata lensa, ya kan? Misalkan long shoot ya kita tinggal jauhkan mata lensa kita. Nah, itu adalah untuk framing. Nah, untuk kamera movement itu yang bergerak adalah si kameramen dan kameranya, ya kan? Di sini kalau misalkan panning, ya kan, atau misalkan track, ya kan, atau pan, ya mau pan right, pan left, atau tilt, ya tilt up, tilt down dan sebagainya, itu yang bergerak adalah si kamera. Contohnya misalkan kalau saya menggunakan ini ya, ini saya pakai DJI. Nah, ketika si objek ini, ya, kamera movement ini, ya, yang bergerak kan adalah si drone ya. Dia kan bergerak. Ini adalah kamera movement. Yang bergerak adalah si kameranya. Ya, misalkan gimbal ya, bergerak kan pasti gimbalnya nih. Jadi dia akan seperti apa? Nah, itu adalah kamera movement. Tapi dia juga bisa tergantung ya bagaimana kita settingnya. Kalau dia mau still kamera, ya, berarti ini stay seperti itu. Ya, itu adalah kamera antara kamera movement dan still kamera. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bertanya apa aja tentang materi ini? Silakan. Atau mau saya balik nih? Apakah ketika saya memberikan paparan materi itu terlalu cepat atau bagaimana? Menurut saya cukup Pak, cukup jelas Ya? Bapak nyampe. Ya, bagaimana? Menurut saya cukup jelas Bapak nyampeinnya. Oh, oke, saya sampai sini ya. Mungkin oke, cukup jelas ya. Terima kasih masukannya. Oke, karena sebagai narasumber kan saya harus melihat audiens saya. Kalau audiens saya diam aja, pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya ada dua nih. Satu, jelas atau tidak jelas. Yang kedua, apakah materi saya itu tidak bisa ditangkap atau seperti apa, kan saya perlu tanyakan ke audiens. Oke, kalau cukup jelas terima kasih. Nah, oke, untuk memperjelas materi saya mau responnya dong semuanya yang ada di sini. Apakah? Oke, terima kasih Steve Jobs. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk responnya. Terima kasih Martin. Terima kasih Kalista dan sebagainya. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi teknis ya. Teknis. Ini sebenarnya teknis semua ya, tapi teknis dalam artian teknis kalian bekerja. Oke. Nah, sekarang kalian coba dulu ya. Nanti kita akan presentasikan. Kalian mencoba. Nah, ini kalian membuat sebuah storyboard, dari storyline ke storyboard ya. Untuk melihat sampai di mana sih kalian paham dengan materi saya. Kan saya butuh ada pemahaman. Tapi sebelumnya saya mau bertanya Pak Toto. Siap. Pak Toto. Pak, apakah ini materi ada semacam istirahat berapa menit untuk sebelum teman? Oh ya, nanti tergantung Bapak aja Pak. Jadi kalau misalnya izin ini anak-anak sekalian, karena Bapak juga paham karena kemarin itu di Jakarta Utara itu kendalanya adalah sinyal gitu ya. Terus juga ini Bapak tadi udah izin kepada pihak P2KPTK untuk ngerekam materinya dari Pak
Daniel, sehingga nanti rekamannya mungkin akan saya munculkan di YouTube gitu ya, sehingga nanti buat kalian yang ketinggalan atau nggak dapat gitu ya, itu bisa diulang-ulang penjelasannya. Nah, jadi nanti eh, masing-masing narasumber tentunya mempunyai apa ujung atau misalnya output gitu kan ya, itu kan nanti beda-beda Pak. Jadi misalnya nanti ditentukan aja, karena kalau dari segi peruntukan itu yang jelas misalnya 2 hari ini kita ngomongin tentang audio video atau misalnya animasi gitu kan Pak ya. 2 hari ini sama besok animasi dengan output tentunya hasil karya animasi gitu kan ya. Walaupun itu nanti boleh dicicil ya. Karena takutnya yang ngap-ngapan, jujur ya, karena saya melihat itu 4 klaster dalam pelatihan online tuh ngap-ngapan sekali, capek gitu, karena nggak langsung di hands on gitu kan ya, karena nanti tentunya akan ada tambahan waktu, ya saya mesti fair ya, karena kemarin juga pelatihan asesor aja ada extend waktu, segitu udah asesor tuh untuk bikin MOOC tuh masih ada tambahan Kemarin kita ikut waktu. ya Pak ya, berdua ya. Iya, makanya jadi itu yang membuat saya harus fair juga sama kalian, sehingga nanti ditentukan aja Pak Daniel. Jadi misalnya untuk 2 hari ke depan itu ada schedule yang Pak Daniel tentukan. Jadi misalnya sekarang nih misalnya sampai jam 10, terus nanti ada tugasnya apa Pak gitu, karena nggak mungkin juga anak-anak ini itu langsung gitu Pak online terus 6 jam gitu. Wah, itu rasanya berat di kuota gitu. Sehingga tentunya nanti kita kolaborasi 4 ruang virtual itu ya, di mana ada sinkronus asinkronus. Terus nanti sinkronusnya tuh kayak gini gitu ya, learning ya, yang asinkronusnya kalian bisa nonton ulangan gitu kan ya. Nah, terus nanti juga ada yang kolaborasi gitu kan ya, di mana kalian nanti presentasi, ada juga yang belajar mandiri gitu kan ya. Jadi itu semuanya nanti ditentukan. Jadi nanti kita atur aja Pak. Jadi misalnya setelah materi ini, misalkan anak-anak ini diberikan waktu untuk misalnya mencari tugas yang sesuai dengan Bapak tentukan. Baik itu misalnya mau mencoba storyboard atau gimana tuh, monggo silakan. Nah, tapi nanti setelah itu kita kasih deadline Pak, waktunya mau ngumpulinnya kapan gitu kan ya. Juga nanti materi ini kan mohon juga bisa di-share di GCR gitu ya. Jadi nanti biar anak-anak juga bisa dapat rekaman, bisa ditonton. Nah, jadi komplit lah gitu ya, semua ruang virtualnya terpenuhi gitu. Nah, nanti silakan aja Pak. Jadi misalnya ini udah nih sampai jam 10 dulu gitu kan ya, habis itu ngerjain contoh. Nah, nanti sesi berikutnya silakan misalnya mau jam 1 dimulai lagi sampai jam berapa, setelah itu kasih tugas ya silakan Pak Daniel. Yang penting topiknya selama 2 hari ini kita sepakati aja audio video gitu Pak. Sorry, animasi gitu Pak. Animasi Topiknya ya. animasi. Karena yang hari Jumat nanti biar audio video, Rabu sama Kamis. Jadi Rabu desain grafis, Kamis desain grafis percetakan gitu kan ya. Jadi nanti hari Jumat gitu audio video gitu Pak. Jadi kan materi audio video sama animasi itu kan berkaitan gitu pasti ya Pak ya, dari sisi Ya. produksi sama praproduksi dan paskanya tuh pasti mirip lah, production pipeline-nya tuh pasti mirip gitu. Jadi cuma outputnya dan teknis pengerjaannya yang dibedakan gitu kan ya, dan unit kompetensi yang diminta juga berbeda ya. Jadi kalau misalnya yang audio video itu harus ada syuting gitu kan ya Pak, berarti ya, atau misalnya harus ada editing video, tapi yang di animasi ini lebih ke arah membuat kan gitu ya Pak ya. Entah itu bentuknya apa ya, nanti Motion graphic ya. bisa motion graphic gitu ya. Kalau kita sepakati motion graphic, eh, nanti tinggal kita arahkan aja Pak, arahnya ke sana gitu kan ya. Jadi silakan Pak Daniel, 2 hari ini pokoknya Pak Daniel yang atur. Saya support Oke. pokoknya. Terima kasih Pak Toto. Siap. Silakan Pak Daniel. Ya, siap. Oke. Jadi ini ya anak-anak sekalian, kalian kan pasti butuh mata itu kan pasti butuh untuk istirahat sejenak ya. Nah, saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian beristirahat dulu mata ya. Sambil kalian beristirahat,
sambil kalian memikirkan kan nanti akan ada saya kasih tugas nih. Jadi kalian akan membuat kalian membuat sebuah storyline dan storyboard untuk non animasi, dan saya nanti ketika masuk di sini saya akan tampilkan sebuah animasi. Nah, bagaimana saya balik nih? Nah, saya ambil dua sisi materi tapi dengan teknik pengerjaan yang berbeda. Agar apa? Agar kalian bisa tercover antara satu dengan satunya. Yang animasi nanti saya akan tunjukkan video sebuah animasi. Nah, coba dari video itu kalian buatlah sebuah storyline dan storyboardnya untuk animasi. Dan untuk yang non animasi nanti dibalik, kalian buatlah storyline dan storyboardnya dulu. Hanya sampai di sini ya. Jadi nanti untuk yang animasi akan saya tampilkan tuh sebuah film animasi. Nah, dimana nanti kalian akan mencoba dari film itu untuk dibalik ya. Dari sebuah film yang sudah jadi, coba kalian buatlah sebuah storyboard untuk animasi. Nah, setelah kita berbicara di praproduksi, nanti saya akan masuk ke animasi. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah karakter di animasi, karena karakter itu adalah salah satu pokok ya, kekuatan dari sebuah animasi itu adalah terdapat di karakter. Walaupun di film non animasi juga karakter itu sangat berpengaruh. Jadi makanya yang namanya sebuah karakter itu dalam sebuah audio video, entah itu mau animasi mau teknik audio video, itu merupakan sebuah senjata pamungkas istilahnya. Bagaimana sebuah film itu akan bisa menjadi hidup. Oke, sebelum kita istirahat nih, saya ada waktu beberapa. Kalian mau bertanya dulu, apakah ada materi saya yang mungkin kalian mau tanyakan dulu sebelum masuk ke materi ini? Oke, ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, kita akan break dulu sekitar 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit untuk kalian bisa menikmati snack yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Atau bisa minta kirim ke Pak Toto nih langsung. Ya boleh, nanti pakai Gojek ya. Iya. Nah, silakan kalian untuk beristirahat dulu. Kalian close kamera ya. Terus nanti setelah 15 menit saya akan mulai gabung lagi. Lalu kita tetap di Zoom ya. Oke. Terima selamat beristirahat. Baik, jadi kita break ya, kurang lebih nanti 10.15 gitu Pak ya, 10.15. Ya. Nah, yang jelas gitu ya, kalau kalian mau live ruangannya itu silakan, tapi nanti gabung lagi karena biar irit gitu kan ya, karena tapi kalau misalnya kalian sultan gitu ya, pakai wifi di rumah ya nggak masalah gitu kan ya, silakan nanti dihubungkan terus gitu ya. Jadi nanti jam 10.15 kita akan balik lagi di room ini ya, di room MM ya. Jadi silakan nanti untuk live dulu, nanti 15 menit lagi jam 10.15 kita berkumpul. Baik, terima kasih. Sesi 1 diakhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di sesi 2 kurang lebih 15 menit lagi ya. Saya izin akan live dulu. Kalau kalian mau live, silakan. Jika tidak pun nggak masalah gitu ya. Saya akan live dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi karena masih pagi ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Izin live dulu. Ya, ketemu lagi ya. 15 menit lagi.